Om Swastiastu, salam harmoni. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Sinta Ari Putri dengan NIM 2011013136, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Rombel 21. Di sini saya akan menyampaikan mengenai UAS dari MPK Agama Hindu dengan membahas 10 topik. Topik yang pertama mengenai nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi. Yang pertama yaitu dapat mengendalikan sabta timira dalam diri, terutama dalam hal dana yaitu membuahkan kekayaan atau harta benda, di mana seseorang akan memiliki keinginan kaya tanpa memikirkan hal yang akan telah diperbuat. Yang kedua yaitu selalu berpikir positif dari segi apapun. Yang ketiga, selalu bersyukur atas karunia Tuhan atau ide Sang Hyang Widi Wasa. Yang keempat, selalu mendekatkan diri dengan ide Sang Hyang Widi Wasa dengan jalan rajin sembahyang, banten, dan kepura. Dan yang terakhir yaitu mendengarkan Dharma Wacana. Dengan mengikuti acara ini dapat mensucikan pikiran, perbuatan, dan perkataan setiap orang. Yang kedua yaitu, apakah banten dalam tradisi Hindu perlu dipertahankan? Dalam agama Hindu, kita mengenal istilah upakara. Upakara merupakan upacara yang dilaksanakan oleh umat Hindu. Dalam melaksanakan upakara, tentu saja memerlukan banten yang akan digunakan saat upakara tersebut berlangsung. Menurut saya, perlu. Karena banten merupakan sesajen yang dipersembahkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa yang telah diwarisi secara turun-temurun oleh nenek moyang. Selain itu, banten juga memiliki banyak simbol yang sangat bermanfaat bagi kehidupan umat Hindu sehingga banten perlu dilestarikan secara terus-menerus. Selanjutnya mengenai nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang lagi marak, dan apakah solusinya? Nilai yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online adalah nilai kebenaran atau dharma dan hak asasi manusia. Selain melakukan tindakan yang salah, hal ini merujuk pada tindakan anarkis bagi hak asasi manusia setiap orang. Adapun solusi yang dilakukan yaitu yang pertama, adanya kesadaran diri sendiri. Yang kedua, selalu berpikir positif dan selalu melakukan perbuatan yang sesuai dengan aturan agama. Yang ketiga, selalu mendekatkan diri dengan Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi Wasa. Yang keempat, melakukan penyucian pikiran, perbuatan, dan perkataan. Contohnya dengan melaksanakan upacara pemelukatan, mengikuti acara Dharma Wacana, ngesanti, dan melakukan yoga. Dan yang terakhir itu dapat mengendalikan sadripu dan sabta timira dalam diri sendiri sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya mengenai ketika mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu seperti apakah yang dapat kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam umat Hindu mengenal adanya Trihita Karana. Trihita Karana merupakan 3 hubungan yang harmonis. Dalam hal ini dikaitkan dengan palemahan, di mana palemahan merupakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan. Dalam mengunjungi panti asuhan, tentu saja memiliki banyak pelajaran yang dapat kita rasakan seperti saling menghormati, saling menghargai, hidup rukun, saling berbagi, menumbuhkan rasa kedisiplinan dan mandiri dalam jiwa setiap orang. Selanjutnya mengenai manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan berpasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan. Menurut saya, hal tersebut tidak ada hubungannya, karena kepasrahan terhadap Ida Sang Hyang Widi Wasa merupakan bentuk sujud atau syukur atas karunia beliau, dan dari segi lain, pasrah merupakan bentuk akibat rasa kurang puas yang diakibatkan oleh suatu usaha dengan memperoleh hasil yang tidak sesuai dengan usaha yang telah dilalui. Jadi menurut saya kepasrahan dengan sifat korupsi tidak ada hubungannya, karena perbuatan korupsi adalah
perbuatan yang disebabkan oleh adanya rasa loba dan rasa dana yang berlebihan dari jiwa setiap seseorang. Selanjutnya yaitu mengenai konteks pemujaan. Manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Menurut pernyataan di atas, dengan yoga dan pranayama yang telah dikajikan melalui Center Yoga selama ini, menurut saya itu dalam aspek yoga dan pranayama tentunya sangat erat hubungannya dengan pengendalian diri, di mana untuk menyelaraskan ketiga aspek tersebut diperlukan pengendalian pikiran, perkataan, dan perbuatan agar supaya selalu mengarah kepada ke arah yang benar dan yang kebaikan. Dengan begitu, kita menjadi mampu menjalani kebenaran dalam konteks pemujaan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Selanjutnya mengenai dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling terpenting dalam hidup. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud di atas? Menurut saya, makna dari ungkapan Bhagavad Gita di atas adalah setiap seseorang yang terlahir di muka bumi harus pandai mengatur waktu sebaik mungkin. Pengaturan waktu adalah dalam hidup berpicu pada kelangsungan hidup. Setiap perbuatan yang kita lakukan selama hidup harus berpedoman erat dengan rasa sujud ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, seperti melakukan pemujaan dan persembahyangan yang nantinya akan menciptakan suatu keberhasilan di setiap langkah yang kita lalui. Selanjutnya mengenai ngaben, banyak orang berpendapat bahwa ngaben adalah upacara yang sangat boros. Bagaimanakah menurut saya ngaben tersebut? Apakah perlu dilakukan? Menurut saya, ngaben merupakan upacara fitrayatnya yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Upacara ngaben memang memerlukan biaya yang cukup mahal, akan tetapi umat Hindu mempercayai bahwa pelaksanaan upacara ini bertujuan melangsungkan proses kembalinya Panca Mahabhuta di alam besar ini dan mendampingi Atman ke dalam alam fitrah. Upacara ngaben perlu dilakukan agar sarasarira atau tubuh manusia cepat bisa kembali ke asalnya dan Atman bisa berangkat dengan selamat menuju alam fitrah. Selanjutnya mengenai banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besaran seperti ngantar linggih dengan biaya besar sedangkan untuk menyumbangkan beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapat saya mengenai hal tersebut? Upakara ngantar linggih merupakan upakara untuk ngelihin Ida Sang Hyang Widiwasa. Setiap upakara yang dilakukan selalu berpedoman pada yatnya yang dilakukan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa dengan tulus ikhlas dan tanpa rasa pamrih. Bentuk-bentuk upakara yang dilaksanakan oleh setiap orang umumnya dilakukan dengan tujuan menebus hutang yang dibawa dari sejak lahir yaitu trirena. Dari segi lain, upakara ngantar linggih dilakukan karena bentuk sujud bakti umat Hindu ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi, menurut saya, menganggap orang-orang segan membiayai atau memberikan sumbangan kepada anak yang miskin, yaitu karena pada umumnya jika anak tersebut masih memiliki orang tua yang masih mampu bekerja, mampu berusaha, tidak perlu diberikan bantuan. Karena banyak kasus di Indonesia, anak-anak yang miskin memiliki orang tua yang malas bekerja ataupun anak tersebut nakal atau tidak mau bersekolah. Maka dari itu, banyak orang yang segan menolong. Setahu saya di Indonesia, segala bentuk permasalahan memang ditelusuri terlebih dahulu, seperti halnya apakah anak tersebut berhak memperoleh bantuan atau tidak. Dan topik yang terakhir yaitu mengenai contoh pelaksanaan sloka dari Bhagavad Gita 1878 sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu rajin sembahyang dan berperilaku sesuai ajaran agama. Yang kedua, selalu bersyukur atas segala karunia Tuhan. Dan yang terakhir yaitu selalu patuh dengan jalan dan larangannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Saya